Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai stres belajar pada mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Yulania Dwinarta Putri, Atika Wulandari Sabiru, Lutfia Milania, dan Jirana Zamzeli. Nah, stres adalah hal umum yang pernah terjadi pada manusia, baik itu stres ringan, sedang, maupun berat. Selama masa pandemi ini, mahasiswa dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi dan media yang tersedia. Namun, hal tersebut malah mengundang stres kepada mahasiswa. Stres belajar sendiri itu diartikan sebagai tekanan-tekanan yang dihadapi anak berkaitan dengan sekolah, dipersepsikan secara negatif, dan berdampak pada kesehatan fisik, psikis, dan performansi belajarnya sendiri. Next. Nah, jenis stres itu bisa dibagi secara dua, yaitu secara dampak dan secara jenis. Secara dampak, stres itu terbagi atas dua, yaitu eustress atau stres yang baik atau positif, dan distress, stres yang buruk atau negatif. Stres itu sendiri tidak selalu menjadi hal yang negatif. Stres itu menjadi hal yang positif ketika seorang individu menghadapi rasa stres itu dengan baik. Jadi, saat dia mendapatkan stres, dia menjadikan stres itu sebagai dorongan atau motivasi agar dirinya menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Lalu yang kedua distress itu stres yang buruk, stres yang bisa membuat seseorang terganggu secara pikirannya gitu, kayak misalnya dia jadi cemas, bingung, marah, dan merasa bersalah, dan kewalahan, seperti itu. Lalu secara jenis, stres itu ada dua, yaitu stres ringan atau sedang dan stres berat. Stres ringan atau sedang itu stres yang saat kita mendapati stres tersebut, kita bisa menghadapi stres tersebut dengan baik atau bisa coping dengan baik gitu. Lalu stres berat itu stres yang jika dia itu mengalami stres, stres itu bisa mengakibatkan traumatik. Nah, saat ditempatkan situasi yang mirip dengan dorongan yang bikin dia stres itu, dia akan menimbulkan gejala-gejala tertentu. Jika sudah mencapai stres jenis ini, lebih baik ditangani oleh orang yang kompeten, seperti psikolog ataupun psikiater. Next. Nah, sekarang masuk ke gejala stres. Gejala stres itu ada 4. Yang pertama, fisik. Secara fisik, biasanya orang yang mengalami stres itu menunjukkan gejala seperti kesulitan tidur, merasa sakit kepala, telapak tangannya sering berkeringat. Terus bahkan jika sudah lebih parah, individu dapat merasakan nyeri otot, rasa lemah, gangguan pencernaan, sakit kepala, rasa mual atau muntah-muntah, sakit perut, nafsu makan yang hilang, jantung berdebar-debar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, secara emosional, gejala stres itu dapat berupa individu merasa diabaikan, tidak memiliki kepuasan, cemas, mudah tersinggung, gelisah terhadap hal-hal kecil, terus juga suasana hatinya berubah-ubah, kadang senang, kadang langsung sedih, kayak gitu. Terus juga kerap mengalami mimpi buruk, panik, sering menangis, hilangnya kontrol, ketidakmampuan membuat keputusan dan pikiran yang kacau, bahkan jika sudah parah dapat menyebabkan pikiran untuk bunuh diri. Lalu yang ketiga ada gejala perilaku atau behavioral, ditunjukkan dengan individu yang bersikap agresif, terus sering membolos, berbohong untuk menutupi kesalahan. Selain itu, gejala juga dapat dilihat dari perilaku individu yang cenderung mencari kesenangan dengan cara menyimpang, seperti merokok, mengonsumsi obat-obatan terlarang, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan,
dan perilaku sosialnya berubah secara tiba-tiba, seperti berjalan mondar-mandir dan merasa kehilangan ketertarikan atas penampilan fisiknya. Lalu yang terakhir, reaksi dalam proses berpikirnya itu gejalanya seperti kesulitan dalam berkonsentrasi, memiliki sifat perfeksionis, selalu berpikir negatif, bahkan tidak mempunyai prioritas dalam hidupnya. Next. Dampak dari stres tersebut ada dua. Yang pertama, penurunan daya tahan tubuh, sehingga mahasiswa sendiri mudah untuk sakit. Nah, stres yang berkepanjangan yang dialami mahasiswa tanpa ada solusinya, kelak akan memicu penyakit kronis yang berbahaya seperti kardiovaskular. Contohnya darah tinggi, serangan jantung, dan sebagainya. Lalu yang kedua dampaknya itu terhadap kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu menjadi tidak stabil karena stres belajar yang berkepanjangan akan mengakibatkan kelelahan mental dan patah semangat. Bahkan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan masalah psikosomatik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ika. Baiklah, akan saya lanjutkan penyebab stres dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau yang pertama itu ada stres akademik. Stres akademik merupakan keadaan sebagaimana seseorang tidak bisa menghadapi banyaknya tuntutan akademik dan juga tidak bisa mempersepsi tuntutan akademik yang akan diterima menjadi gangguan. Dari berbagai literatur juga tentang penyebab mahasiswa dengan stres akademik, selama masa pembelajaran jarak jauh ini, dapat dikatakan bahwa mahasiswa dikatakan stres akademik karena di masa pembelajaran jarak jauh, mahasiswa harus menyesuaikan dengan kondisi baru, yaitu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua itu ada burnout atau kejenuhan. Adanya rasa bosan ketika perkuliahan jarak jauh dengan sistem daring dapat dirasakan karena pembelajaran terkesan monoton dan tidak adanya interaksi langsung dengan teman serta pengajaran dapat dirasakan mahasiswa di dalam kondisi pandemi COVID ini. Nah, burnout itu juga terjadi karena kegiatan pembelajaran yang selalu sama dan dikerjakan setiap harinya oleh mahasiswa. Dan menurut penelitian dari Pawicara juga, mahasiswa mengalami burnout dikarenakan beberapa faktor. Dan yang pertama itu ada medianya. Karena materi yang terkesan kurang menarik itu bisa berakibat yang disajikan selama pembelajaran itu terlihat monoton. Terus yang kedua itu diberikannya tugas secara berlebihan, yang disertai dengan penjelasan yang tidak mendalam. Sedangkan yang terakhir itu ada kecemasan. Kecemasan itu dapat menimbulkan hasil belajar. Alasannya yaitu mahasiswa cenderung mendapatkan kebingungan serta distorsi persepsi kecemasan yang berkepanjangan dan terjadi sangat lama dan berulang-ulang dapat mengakibatkan stres yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari manusia. Karena perubahan sistem atau selama pembelajaran jarak jauh ini dapat menjadi salah satu faktor utama. Perubahan psikologi salah satunya contohnya yaitu kecemasan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfia Milenia. Pembelajaran efektif selama pandemi. Pembelajaran efektif secara daring harus dengan mengatur waktu dengan tepat, terus menciptakan ruang belajar yang nyaman, mempersiapkan peralatan penunjang pembelajaran, terus istirahat yang cukup, mengulang materi, dan jangan menunda pekerjaan. Karena selama pembelajaran jarak jauh tentunya dosen dan mahasiswa tidak akan bertemu secara langsung, namun hal itu juga tidak menjadi penghalang untuk tetap menjaga komunikasi. Universitas secara daring harus tetap membuat proaktif selama pembelajaran di kelas berlangsung. Selama pandemi, semua dilakukan dalam jaringan. Para mahasiswa juga bisa menjalankan komunikasi dengan dosen melalui jaringan. Menjaga komunikasi dengan dosen dan teman sangatlah penting karena dengan terus menjaga komunikasi, mahasiswa akan tetap bisa mendiskusikan materi pembelajaran yang belum dipahami, bahkan bisa menanyakan kepada dosen tentang materi yang belum paham walaupun hanya berkomunikasi menggunakan media sosial. Next. Solusi atau strategi pengelolaan stres
Nah, berbagai hambatan yang dipengaruhi selama proses pembelajaran daring ini sedikit demi sedikit dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis mahasiswa, sehingga diperlukan adanya solusi atas berbagai hambatan tersebut. Misalnya, kemampuan dalam pengelolaan stres yang dihadapi. Ada banyak cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan stres. Di sini kita mengambil dua, yaitu coping stress strategi dan Cognitive Behavior Modification atau CMB. Coping stress strategy merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh individu dalam mengurangi efek dari stres dan meningkatkan skill coping melalui proses kognitif dan tingkah laku. Di sini, mahasiswa dapat menerapkan strategi coping yang berfokus pada permasalahan ataupun yang berfokus pada emosi yang bertujuan dapat menilai permasalahan yang dihadapinya masih dan dapat dikontrol serta bisa diselesaikan. Setelah itu, individu akan menggunakan strategi ini bila orang merasa tidak dapat mengubah situasi ataupun tidak mampu menanggulangi situasi tersebut. Selanjutnya yaitu Cognitive Behavior Modification atau CMB. CMB ini merupakan bertujuan untuk mengelola stres dan perilaku yang tengah dihadapi melalui proses kognisi seperti memberikan arti, penilaian, dan asumsi sehingga membelajarkan diri sendiri sehingga individu menjadi sadar terhadap pikiran yang diarahkan pada dirinya sendiri. Sehingga mahasiswa yang mengaplikasikan strategi CMB ini akan menyadari serta memahami komponen-komponen stres secara pas. Keahlian memahami stres ini dapat membantu individu dalam menyadari peristiwa apa yang tengah dihadapinya, menyadari pikiran yang timbul, serta bagaimana menilai secara akurat peristiwa tersebut. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.